Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia, NIM saya 484011210113. Program studi saya Farmasi Politeknik Unggulan Kalimantan semester 2. Adapun materi yang akan saya bahas di sini yaitu kelarutan fase dalam cairan. Ada 3 fase dalam cairan, yaitu yang pertama kelarutan gas dalam cairan. Konsentrasi zat yang terlarut di dalam larutan pada kesetimbangan gas murni. Gejala di bawah ini merupakan fenomena kelarutan gas dalam cairan, seperti gambar yang ada pada slide. Sediaan effervescent merupakan sediaan yang mengeluarkan buih bila dimasukkan ke dalam air. Buih tersebut merupakan gas karbon dioksida yang terlarut dalam larutan. Kelarutan gas dalam cairan dinyatakan dalam hukum Henry. C2 konsentrasi gas terlarut dalam gram per liter pelarut sama dengan tekanan parsial gas yang tidak terlarut di atas larutan dalam mmHg dikali tetapan perbandingan larutan tertentu yang sedang diselidiki koefisien kelarutan. Seperti contoh di bawah ini, berapa gram oksigen yang terlarut dalam 1 liter air pada temperatur 25 derajat Celcius dan pada tekanan oksigen 300 mmHg. Jika diketahui, tetapan perbandingan larutan tersebut adalah 5,33 dikali 0,00001. Jawabannya Q2 sama dengan 5,33 dikali 0,00001 dikali 300 mmHg dihasilkan 0,01599 gram per liter. Selanjutnya yang kedua, kelarutan cairan dalam cairan. Campuran satu atau lebih cairan dalam pembuatan larutan farmasetik. Misalnya alkohol ditambahkan dalam air membentuk larutan hidroalkohol, minyak menguap dengan air, minyak menguap dengan alkohol membentuk spirit, dan lainnya. Contoh sediaan dalam bidang farmasi seperti sirup eliksir, parfum, spirit, dan lain-lain. Apabila larutan dianggap mendekati ideal, tekanan dalam kal per sentimeter pangkat 3 diperoleh dengan menggunakan persamaan berikut yang tertera di slide. Selanjutnya yang ketiga, kelarutan zat padat dalam cairan. Yang pertama, ada larutan ideal. Kelarutan zat padat dalam larutan ideal bergantung pada temperatur. Titik leleh pada zat padat. Panas peleburan molar. Yang kedua ada larutan non-ideal. Kelarutan zat padat dalam larutan non-ideal dinyatakan dalam persamaan berikut, seperti yang tertera di slide. Yang ketiga, kelarutan elektrolit lemah yang dipengaruhi pH. Sebuah larutan yang homogen jernih untuk mencapai keefektivitasan yang maksimum, pembuatannya harus disesuaikan dengan pH maksimum. pH maksimum dari larutan ini bergantung dari sifat elektrolitan dari zat terlarut. Pertama, ada asam tidak terdisosiasi. Untuk mencapai pH maksimum sebuah larutan, jika zat terlarutnya adalah elektrolit lemah dan tidak terdisosiasi, jelas maka dapat digunakan rumus di bawah ini, yaitu pH di mana pH ini obat akan terpisah dari larutan sebagai asam tidak terdisosiasi. S konsentrasi molar awal, SO konsentrasi molar dari asam tidak terdisosiasi. Yang kedua, basa lemah. Untuk menentukan pH maksimum pada kelarutan basa lemah, maka dapat dilihat dari persamaan berikut. PHP sama dengan PKW dikurang PK ditambah log SO per S dikurang SO, yang dimana keterangan S konsentrasi obat mula-mula ditambahkan sebagai gram, SO kelarutan molar basa bebas dalam air, pH di mana di atas pH tersebut obat mulai mengendap sebagai basa bebas. Yang ketiga, distribusi zat terlarut di antara pelarut yang tidak tercampur.
Dalam distribusi zat terlarut pada pelarut yang tidak tercampur, zat terlarut akan terdistribusi di antara kedua lapisan dengan perbandingan konsentrasi tertentu. Perbandingan ini disebut dengan koefisien distribusi atau koefisien partisi yang dinyatakan dalam persamaan berikut yang ada di slide. Keterangan di mana W1 berat zat yang terekstraksi, W berat zat total, K koefisien distribusi, Pi1 volume total larutan, Pi2 volume pelarut pengekstraksi. Baik, terima kasih. Mungkin itu tadi penyampaian materi tentang kelarutan fase dalam cairan dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata dalam penjelasan.